Maklok hengkang, Persib terancam sanksi berat. Upaya penjagalan Erick Thohir oleh para mafia. Kontroversi LIB dan Arema FC, semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Musim ini adalah musim terakhir Maklok di Persib, benarkah? Ya, itu kemungkinannya benar sekali. Klok pernah mengatakan ingin lanjutkan karir di Liga Jepang atau Liga Thailand. Tapi banyak pihak yang mengatakan ini hanyalah pengalihan. Pengalihan apa sih? Yuk kita simak. Sebelum Robert Rene Albert dilengsarkan, Klok adalah pemain utama yang selalu jadi andalan Robert Rene Albert. Bahkan di awal musim ini, Klok adalah kapten Persib. Tapi seiring turunnya performa Persib yang mengakibatkan tersingkirnya Robert Rene Albert, Klok pun terkena imbasnya dengan ikut jadi korban hujatan. Disinilah Klok mulai merasa murung dan tak bergairah. Mungkin Klok ini berpikir ya, ternyata fans Persib ini paling barbar ya. Dan puncaknya ketika Robert Rene Albert dipecat. Klok yang notabene asal Belanda dan tentu kita tahu Rene Albert lah yang membawa Klok ke Indonesia, yakni di PSM Makassar. Dan Robert Rene Albert jugalah yang membawa Klok ke Persib. Jadi Klok merasa sedikit sakit hati. Nah, rasa kekecewaan Maklok atas dilengsarkannya Robert Rene Albert ini ternyata diketahui oleh tim-tim lain. Maka muncullah statement dari beberapa klub yang ingin merekrut Maklok seperti PSIS dan Bali United. Hal ini bukan tanpa alasan, tapi memang kemungkinan Klok pernah bilang sendiri, Klok tak betah di Persib. Dan puncaknya ketika Luis Mia datang ke Persib, dan kebetulan waktu itu Klok dipanggil ke timnas. Saat itu Persib digdaya terus menang meskipun tanpa Maklok. Dan kala itu sempat Maklok bilang begini, mungkin Persib tak butuh saya. Persib unbeaten, ada yang message buat teman-teman di Persib dan Persib Bandung? Ya mungkin mereka tidak butuh saya. Secara logika dan secara peraturan profesionalisme seorang pemain tak akan mungkin ucapkan kata-kata ini jika di dalam pikirannya tak ada niat untuk hengkang. Benar kan? Nah, yang waktu itu bilang saya ini sok tahu dan bilang saya ini tolol lantaran nganggap saya ini sok-sokan tok tahu dan jahatin Klok lantaran bikin berita tentang Klok yang akan hengkang dari Persib. Tuh, lihat sendiri sekarang, Klok sendiri kan yang bilang mau pergi dari Persib. Kan kami udah bilang, kami bikin berita 1 kali sehari ini bukan cuma asal bikin, tapi kami harus riset dulu dan cari fakta dulu. Puas kalian? Maaf loh, ini bukan buffer loh, sebagai klarifikasi saja. Nah, untuk yang selanjutnya ini saya akui ini baru cuma asumsi saya saja ya. Klok bilang ingin main di Jepang atau Thailand. Menurut kami itu benar. Cuma itu tuh hanyalah sebuah pengalihan. Klok mungkin akan main di Liga Jepang atau Thailand, tapi menurut saya nggak akan lama. Paling 1 musim. Habis itu ya kembali lagi ke Indo. Dan klub mana yang akan dituju? Ya tentu saja antara PSIS atau Bali United. Kalau tebakan kami sih Bali United. Kenapa kami bilang gini? Kalau Klok keluar sekarang dari Persib ya, terus langsung pindah ke salah satu tim di Liga 1, pasti follower Maklok ini akan turun drastis dan juga akan banyak dihujat oleh para bobotoh.
Tapi kalau klub mampir dulu ke liga luar negeri atau ke liga lain, otomatis klub bebas dong dari segala tuduhan. Ingat, ini cuma asumsi kami loh. Tapi kalau benar, klub akan ke liga Thailand atau Jepang dan habis itu kembali ke Indonesia dan bermain di Bali United, ya kita sih nggak bisa nyalahin klub juga. Dia kan cuma pemain. Terus rumahnya juga di Bali, jadi ya otomatis nyari yang dekat sama rumah dong. Direktur PT LIB sementara Ferry Paulus akhirnya menjawab pertanyaan kenapa semua tim yang bermain kandang tapi tidak bisa gelar pertandingan itu tidak dianggap WO, seperti contohnya Arema, Persita, Persib, dan lain-lain. Ferry mengatakan mereka tak bisa gelar pertandingan bukan lantaran tak bisa, tapi tak dapat izin dari pihak keamanan. Gitu ya? Emang ada ya dalam regulasi PSSI kalau yang ngensel itu keamanan gak dianggap WO? Oh, ternyata udah dirubah toh statuta PSSI-nya. Jadi tiap tim yang dianggap WO itu kalau dalam sebuah pertandingan itu tim tamu udah datang tapi tim ruang rumah tak ada, baru dianggap WO ya. Pinter banget ya PSSI ngerubah aturan FIFA. Padahal kan dalam aturan FIFA, tiap tim ruang rumah yang gagal gelar pertandingan akan dikenakan sanksi dan dianggap WO. Tapi ya udahlah, kan emang di Indonesia mah peraturan itu dibuat untuk dilanggar, ya enggak? Nah, kabarnya seluruh pertandingan tunda Liga 1 2022-2023 akan digelar di Kalimantan. Mau nggak tuh orang Kalimantannya? Dan bukan cuma laga tunda loh yang kabarnya akan dipindahkan ke Kalimantan, tapi kabarnya hampir semua pertandingan akan dipindahkan. Bahkan terancam di stop oleh Polri. Waduh, hal ini seperti yang terjadi di dua laga yakni Persita versus Persija dan Persebaya versus PSIS. Menurut PT LIB, pihak Polri tak berikan izin pertandingan lantaran buntut aksi para supporter itu sendiri. Ya, seperti pelemparan bus Persis Solo di Tangerang dan juga pelemparan bus Arema di Jogja. Nah, kan jadi ribet. Udah tahu Polri itu sensian, masih aja ada supporter yang goblok ya. Tuh lihat, gara-gara kalian ribuan orang terancam mati penghasilan dan juga jutaan orang terancam gak ada hiburan. Otaknya pada kemana sih ini orang-orang ini? Belum lagi kejadian di laga Persib versus PSS, yakni supporter PSS terluka dan ada oknum supporter Persib yang masuk ke lapangan. Jujur saya bilang untuk aksi yang satu ini jelas-jelas nggak punya otak nih orang. Giliran nggak dapet izin ngamuk-ngamuk, giliran udah dikasih izin malah dirusak. Ya udahlah kalau gini mah saya mah mending Persib tanpa penonton aja. Capek kalau kayak gini. Nggak kasihan apa sama Persib tuh? Lihat tuh bos Persib udah mondar-mandir sana sini minta izin biar kalian bisa nonton ke stadion. Ini malah dirusak. Aduh, kumaha ini atuh Viking Persib Club euy. Atas aksi-aksi ini belum diketahui apakah GBLA bisa dihadiri penonton lagi atau tidak. Padahal sebelumnya Menpora udah ngasih lampu hijau agar GBLA bisa dipakai dan dihadiri penonton loh. Ya kan Menpora juga takut Piala Dunia di Bandung nggak dihadiri penonton, makanya diizinkan GBLA dipakai. Ini malah dirusak sendiri oleh supporternya. Capek deh. Dari Arema FC resmi memecat Javier Roca. Berarti dalam satu musim Roca 2 kali dipecat nih. Posisi Roca langsung digantikan oleh Iputu Gede, mantan pelatih PSS Sleman dan PSMS Medan. Nah, dengan dipecatnya Roca ini jelas mengindikasikan Arema nggak bakalan mundur dari Liga 1, baik saat ini maupun sampai kapanpun. Ya iyalah, mana mau IB rugi kalau Arema mundur, gengsi dong. Kalau Arema FC mundur, otomatis yang gantikan itu ya Arema Indonesia. Tapi kan emang seharusnya milik Arema Indonesia di Liga 1. Arema FC kan ngerampok. Makanya banyak yang seneng kalau Arema FC ini beneran bubar dan digantikan oleh Arema Indonesia. Jujur, kami pribadi berpendapat sepak bola Indonesia akan kembali stabil kalau Arema FC ini beneran bubar di akhir musim ini. Pasalnya sejak klub ini ada, sepak bola kita ini kacau balau. Coba deh kalian bandingkan saat Arema Indonesia yang ada di Liga 1. Kondusif kan? Liga lancar, polisi pun gacor sama klub.
Sekarang apa-apa dilarang, apa-apa diatur, ribet. Pada nyadar nggak sih? Jalan untuk menuju kebaikan dan kebenaran itu selalu saja ada halangan dan rintangan, seperti yang dialami Menteri BUMN yang juga calon ketum PSSI, Erick Thohir. Baru-baru ini Erick diketahui dilaporkan ke FIFA oleh salah seorang mantan calon ketum PSSI di 2019 yang juga calon waketum PSSI saat ini, Yesayas Octavianus. Yesayas melaporkan Erick Thohir dan Zainuddin Amali lantaran dianggap belum layak jadi calon ketum PSSI dan calon waketum PSSI karena menurut Yesayas kedua orang ini belum 5 tahun berkecimpung di sepak bola. Indikasi upaya penjegalan terhadap Erick Thohir dan Zainuddin Amali ini terlihat lantaran Yesayas ini tergabung dalam sebuah kelompok yang bernama Gabungan 9 Calon Ketum PSSI 2019. Di mana kelompok ini memberi dukungan penuh pada Lanyala Mataliti. Oke, jadi gini singkatnya ya, si Yesayas ini tuh pernah nyalonin diri jadi ketum PSSI di 2019 tapi gagal, dan waktu itu bikin kelompok yang namanya 9 calon ketum PSSI dan ngasih dukungannya sama Lanyala Mataliti. Tapi ternyata Lanyala kalah telak sama Iwan Bule. Nah sekarang dia nggak kepilih, dia nggak bisa nyalonin diri jadi ketum PSSI. Otomatis ini orang kan dukungnya pasti Lanyala Mataliti dong. Tapi dengan kenyataan publik dan pemerintah condongnya ke Erick dan Zainuddin. Nah dibikinlah gerakan buat jegal Erick dan Amali, yaitu si Yesayas ini ngirim surat ke FIFA yang isinya bilang kalau Erick dan Amali ini gak layak jadi calon ketum dan waketum PSSI lantaran belum 5 tahun berkecimpung di sepak bola. Ini kan lucu, Erick belum 5 tahun di sepak bola. Dari 2009 sampai 2019, Erick Thohir adalah salah satu direktur PT PBB alias Persib Bandung loh. Dari 2020 sampai sekarang dia adalah pemegang saham Persis Solo. Lah, kurang 5 tahunnya di mana coba? Kalau Zainuddin Amali sih mungkin ya. Jujur kami bilang, jika ini berkaitan dengan Lanyala Mataliti atau ya aksi Yesayas ini berkaitan dengan Lanyala Mataliti, fix kami bilang sejak munculnya ini orang udah ada tanda-tanda nggak beres di PSSI. Benar-benar mafia ini orang. Lalu apakah Erick Thohir akan terjegal dan batal jadi calon ketum PSSI dengan adanya surat ini? Saya rasa sih enggak ya. Kita tahu ya, Erick dan FIFA ini sangat dekat. Erick juga adalah ketua Komite Olahraga Nasional. Dia juga menteri. Gimana? Nah, ini akan seru nih. Kalau surat ini diterima oleh FIFA dan ada reaksi dari FIFA dan ternyata Erick Thohir menyerang balik, bisa rame nih. Erick Thohir kan punya semua rahasia PSSI loh. Emang ya, orang baik itu banyak banget musuhnya. Gila sih ini, terang-terangan banget nih para mafia ngajakin perangnya ya. Kami pribadi sih udah tahu ya maksud dan tujuan para bangsat mafia ini. Mereka ini inginnya tuh Lanyala yang jadi ketum PSSI dan Yunus Nusi yang jadi waketum PSSI. Maka akan lancar jaya tujuan para mafia ini yang sudah dibangun sejak lama di PSSI. Terus yang kasihan siapa? Yang kasihan ya Iwan Bule, 4 tahun jadi ketum PSSI cuma dapat capeknya doang, tapi nggak dihargain oleh para bangsat mafia esko PSSI. Dasar bajingan. Oke, segitu aja dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.